Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Khairan Saragi dengan NIM 25000029138 dan saya dari kelas C. Hari ini saya akan mengerjakan tugas presentasi singkat tentang materi dari seminar nasional kemarin, yaitu materi Promkes yang pematerinya adalah Bapak Heri. Baik, di sini Bapak Heri membawakan banyak sekali insight yang menurut saya bagus sekali. Dan saya akan mulai membahasnya. Oke, jadi yang pertama itu apa itu diet ekstrim. Jadi pertama kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan diet ekstrim ya teman-teman. Yang diet ekstrim itu adalah pola makan yang melakukan pembatasan secara berlebihan terhadap kalori, zat gizi, dan kelompok makanan tertentu. Biasanya tujuan utama dari diet ini untuk menurunkan berat badan dengan sangat cepat. Contohnya ya diet yang hanya mengonsumsi makanan tertentu atau menghilangkan karbohidrat atau lemak secara total, bahkan mengkonsumsi kurang dari 800 kalori per hari, dan itu ya berbahaya sekali. Ya memang diet seperti ini mungkin dapat menyebabkan turun badan dengan cepat, namun ya penurunannya itu tidak realistis, tidak bagus, dan tidak membuat tubuh menjadi lebih sehat karena ya itu tadi turunannya itu sangat ekstrim dan sangat cepat, sehingga itu sangat berbahaya buat badan kita. Dan ya karena itu sangat cepat, jadi yang turun itu bukan hanya lemak, jadi ada cairan tubuh, massa otot, dan banyak hal yang selain lemak itu tadi. Lalu yang kedua itu ada ciri-ciri diet ekstrim. Jadi ada beberapa ciri yang dapat menunjukkan bahwa seseorang itu melakukan diet ekstrim. Yang pertama adalah asupan kalori yang sangat rendah ya, misalnya tadi itu kalori kurang dari 800 kilokalori per hari. Ya, padahal ya tubuh membutuhkan banyak energi untuk menjalankan fungsi dasar seperti bernafas, berpikir, bergerak, dan menjaga fungsi organ. Itu membutuhkan kalori yang lebih banyak. Lalu yang kedua ada menghilangkan kelompok zat gizi tertentu seperti karbohidrat, lemak, atau protein. Padahal ya berfungsi sebagai sumber energi utama juga. Protein penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, sedangkan lemak juga dibutuhkan untuk hormon dan penyerapan vitamin tertentu. Jadi sehingga kalau misalnya dikurangkan salah satunya itu membuat keseimbangan tubuh kita agak hilang. Lalu ciri berikutnya itu mengandalkan suplemen sebagai pengganti makanan utama. Suplemen memang dapat membantu memenuhi kebutuhan zat tertentu, tetapi tidak seharusnya menjadi pengganti utama, karena ya tentu saja yang namanya suplemen tidak sebagus makanan asli seperti daging dan segalanya itu. Selain itu ya diet ekstrim itu banyak berasal dari sosial media, tren-tren begitu ya. Masalahnya informasi di media sosial itu belum tentu benar dan sesuai dengan kondisi setiap orang, berbeda-beda tentu saja. Diet yang berhasil dilakukan oleh seseorang belum tentu aman atau cocok untuk orang lain karena tubuh manusia itu berbeda-beda. Lalu ada faktor penyebab seorang melakukan diet ekstrim. Mengapa seseorang bisa melakukan diet ekstrim? Ya karena salah satu faktornya itu ada, yang pertama ada tekanan sosial dan budaya. Salah satunya itu saat ini tubuh yang kurus memiliki bentuk ideal bagi banyak orang, sehingga ya sering dianggap sebagai standar kecantikan atau sesuatu yang ideal. Hal ini dapat membuat seseorang merasa tidak percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Lalu ya faktor kedua ada ketidaktahuan dan misinformasi. Banyak orang percaya bahwa semakin sedikit makanan maka semakin cepat berat badan turun dan semakin sehat, padahal ya tubuh membutuhkan banyak energi dan zat gizi yang cukup. Lalu yang ketiga ada faktor psikologis dan emosional. Seorang melakukan diet ya karena mereka tidak puas dengan tubuhnya itu tadi ya, berbalik lagi ke faktor budaya atau sosial tadi itu. Jadi mereka merasa rendah diri dan merasa rendah diri dan mengalami banyak tekanan emosional, jadinya ya begitu. Faktor lainnya misalnya kayak tujuan yang tidak realistis ya. Misalnya ingin menurunkan berat badan secara cepat dalam waktu singkat, misalnya dalam seminggu ini langsung turun 10 kilo. Nah itu kan tidak realistis dan sangat berbahaya sekali. Target seperti ini ya dapat mendorong seseorang menggunakan cara-cara yang terlalu ekstrim, seperti ya salah satu diet ekstrim ini. Lalu ya terakhir ada pengaruh era digital. Karena media sosial sering menampilkan transformasi tubuh yang sangat cepat, sehingga seseorang merasa harus mendapatkan hasil yang sama, padahal proses setiap orang berbeda-beda. Lalu kita akan membahas apa itu keseimbangan nutrisi. Jadi untuk menghindari diet ekstrim kita perlu memahami keseimbangan nutrisi. Keseimbangan nutrisi berarti tubuh mendapatkan berbagai zat gizi dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan berarti kita harus menghilangkan karbohidrat, lemak, atau protein. Ya, karena mereka sendiri mempunyai perannya masing-masing dalam menjaga tubuh kita itu. Jadi tidak baik untuk dikurangi masing-masing satu itu tadi. Lalu yang ketiga ada dampak kekurangan nutrisi secara fisiologis.
Ya, jika tubuh kekurangan nutrisi, maka dampaknya dapat terjadi pada berbagai sistem tubuh. Jadi misalnya kita ambil contoh kayak protein. Kekurangan protein itu dapat menyebabkan tubuh mengalami penurunan massa otot. Hal ini ya terjadi ya karena ketika asupan protein tidak cukup, tubuh dapat menggunakan jaringan otot. Tubuh dapat menggunakan jaringan otot sebagai sumber asam amino. Akibatnya seseorang bisa mengalami kelemahan, mudah lelah, penurunan kekuatan, dan proses pemulihan tubuh menjadi lebih lambat. Lalu ya salah satunya lagi lemak. Banyak orang menganggap lemak harus dihindari sepenuhnya, padahal lemak tetap dibutuhkan oleh tubuh. Lemak itu berperan dalam pembentukan hormon, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, serta mendukung fungsi otak. Lemak omega 3 juga penting untuk kesehatan otak dan sistem saraf. Lalu kita harus membahas dampak mental dan emosional. Diet ekstrim tidak hanya mempengaruhi tubuh secara fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Jadi seseorang dapat menjadi lebih mudah marah, sensitif, atau mengalami perubahan suasana hati. Hal ini bisa terjadi karena tubuh kekurangan energi dan zat gizi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi otak. Selain itu, seorang juga dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi atau brain fog. Dampak lainnya itu adalah munculnya perasaan bersalah setelah makan. Seorang mungkin merasa bahwa makan adalah sesuatu yang salah atau merasa bersalah. Misalnya dia habis makan berat dan dia memang berkalori besar dan dia akan merasa bersalah, padahal itu ada suatu kenikmatan. Jadi itu sebenarnya kontradiksi yang terjadi di psikologis seseorang. Ya, kemudian seorang juga dapat menjadi terlalu terobsesi dengan berat badannya, jumlah kalorinya, dan penampilan tubuh pada kondisi yang lebih serius. Dan hal ini ya dapat mempengaruhi hubungan seseorang dengan makanan. Itu sangat berbahaya sekali. Bahkan seseorang bisa mulai menarik diri dari lingkungan sosial karena takut makan bersama orang lain, atau takut tidak dapat mengontrol makanan yang dikonsumsi. Itu bisa berbahaya buat kondisi dia dan lingkungannya sekitarnya dia. Tanda perilaku yang tidak sehat. Ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Contohnya sering melewatkan waktu makan. Seorang mungkin sengaja tidak sarapan atau tidak makan malam karena ingin mengurangi kalori. Nah, itu sangat berbahaya juga. Tanda lainnya adalah menghindari makan bersama orang lain. Hal ini bisa terjadi karena seorang merasa cemas tadi terhadap makanan yang akan tersedia atau takut dinilai oleh orang lain ketika makan. Lalu ada pembahasan red flags yang selalu harus diwaspadai. Jadi terdapat beberapa tanda bahaya atau red flags yang perlu diperhatikan. Pertama, terjadi penurunan berat badan lebih dari sekitar 5-10% dalam 1 bulan tanpa alasan yang sehat atau pengawasan yang tepat. Kemudian pada perempuan tidak mengalami menstruasi selama lebih dari 3 bulan juga dapat menjadi tanda adanya gangguan akibat kekurangan energi atau nutrisi. Tanda lainnya adalah seseorang merasa terobsesi dengan makanan sepanjang hari, walaupun sedang diet, pikirannya terus-menerus memikirkan makanan, kalori, berat badan, dan itu bisa membuat orang gila lama-lama. Selain itu, rasa cemas yang berlebihan saat makan merupakan tanda yang perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah ketika seseorang mulai menganggap bahwa makanan adalah sesuatu yang salah dan harus selalu disertai berasa bersalah. Ya, jika tanda-tanda seperti ini mulai muncul, ya maka diet sebaiknya tidak dilakukan sendiri. Seorang dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan seperti dokter, ahli gizi, atau psikolog dengan sesuai masalah yang dialami. Jadi singkatnya, untuk penutup, jadi kita dapat simpulkan bahwa diet ekstrim memang dapat menyebabkan penurunan berat badan dengan cepat, tetapi memiliki risiko terhadap kesehatan fisik, mental, dan emosional. Tubuh membutuhkan keseimbangan antara energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Oleh karena itu ya tujuan utama dari pola makan seharusnya bukan hanya untuk menjadi lebih kurus, tapi juga menjadi lebih sehat. Diet yang baik itu bukanlah diet yang membuat kita takut terhadap makanan, tetapi diet yang membantu kita memenuhi kebutuhan tubuh secara seimbang dan berkelanjutan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.